Aku pernah mengalami Mas Rozi yang namanya hidup tidak dilihat, yang namanya hidup ngontrak dari tempat ke tempat gitu ya, kontraktor ibaratnya. Selesai ngontrak yang satu nerusin ke Pindah ke kontrakan lain yang ya. lain gitu. Aku pernah mengalami hidup terpuruk, jatuh, dan itu berlangsung lama gitu. Dari mulai aku kecil, SMP, SMA itu belum merasakan kelimpahan, itu belum. Sampai pada akhirnya aku menyadari bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi lewat ilmu pengetahuan, Mas. Kita, sikap kita, tutur kata kita, behavior kita, itu bisa berubah itu hanya ketika ada ilmu pengetahuan. Kita bisa akan berubah karena ada pengetahuan. Itu sebabnya dari sejak aku lulus kuliah, bukan lulus kuliah, sejak kuliah semester 1 itu udah belajar filsafat waktu itu, dan terus sampai 30 tahun. Belajar tentang begitu banyak cerita, kesadaran. Jadi intinya, perjalanan hidup yang panjang itu mengantarkan aku mengerti tentang luka, tentang sakit, tentang bingung, tentang pilu, tentang putus asa, tentang harapan yang kapan ya ini bisa berubah gitu. Nah, rasa itulah yang getarannya bisa aku rasakan lewat tubuh teman-teman. Jadi pada akhirnya aku betul-betul pada saat berbicara sama teman-teman, betul-betul dengan rasa dan menatap mata mereka satu-satu dengan rasa yang seakan-akan cuma mau bilang bahwa kamu jangan merasa sendiri ya. Aku, Mas Hendra, pernah mengalami ada di titik itu gitu. Nah, pada saat di titik kita jatuh, terpuruk, dan kita merasa ada teman, aku bisa merasakan itu melegakan sekali, Mas. Jadi, ini momen pagi-pagi yang bikin aku nangis di bulan puasa nih, Mas Hendra. Aku bisa nangis, air mata nggak berhenti-berhenti. Aku juga nggak ngerti kenapa ini aku nangis. Aku ukur, oh aku bahagia membaca ini. Bahasanya seperti itu, Mas Hendra. TVB, terima kasih banyak ilmunya. Aku banyak hutang awalnya, tetapi hutangku di bank 1 miliar dengan bunga yang sangat besar, ditambah utangku sama temenku 600 juta. Bunganya kalau utang itu tetap ada, 7% per bulan. 7% per bulan, kebayang. 1 miliar 7%-nya, coba Mas Habib hitung itu berapa. Sekarang sudah lunas. Pas baca ini, ya Allah, di situ air mata aku nggak berhenti. Di situ aku kayak pengen nelpon Hendra, semangat ya Hendra, kayak gitu. Kayak nggak bisa ngomong aku. Lalu dia bilang, saya rutinkan saran yang Teteh lakukan. Saya rutin melakukan saran yang Teteh lakukan di 30 hari daily rutin. TVB kan ada WhatsApp saya setelah 30 hari daily rutin, kan dia curhat, Mas. Aku masih sedih dan lain-lain. Aku ngingetin, ingat lagi step pertama. Aku mengingatkan gini, Mas. Selain daily rutin, coba cek lagi ring satunya di kehidupan kita. Kan di ring satu tuh orang terdekat berarti kan ya. Ada ibu, ada bapak, ada pasangan, ada anak, ada kakek, ada kakak sama adik. Itu ring satunya kita. Aku bilang sama Mbak ini, Mbak coba cek lagi ring satu kamu. Kalau kamu punya utang yang nggak lunas-lunas, mungkin ada hubungan kamu dengan ring satu kamu yang belum selesai. Artinya mungkin dia berantem sama ibunya, mungkin dia kesel marah sama kakaknya, mungkin dia marahan sama papahnya. Kan kadang ada yang begitu tuh, Mas. Nah itu harus diselesaikan dulu. Dalam arti kata kalau nggak bisa ketemu dan nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Kalau di Abundant Revolution kan daily rutinnya ada sending love, Mas. Itu adalah mengirimkan cinta kepada orang-orang yang kita benci, kita marah, kita kesel, yang pernah memfitnah kita, yang pernah merugikan kita, yang pernah ngomongin jelek tentang kita. Pokoknya yang kita kesel banget sama dia, sending love. Pernah ada pertanyaan, kenapa Teteh? Orang itu kan fitnah aku. Orang itu ngejelekin aku. Orang itu jahat sama aku. Kenapa aku harus sending love? Mas, ketika orang lain jahat sama kita, ketika orang lain ngejelekin kita, memfitnah kita, itu bahasa tubuh yang keluar dari dia adalah sesuatu yang kemarahan, kebingungan, istilahnya kemarahan, cercaan.
Artinya di dalam tubuh dia, kalau dia output bahasanya adalah memfitnah, berarti dalemannya kan isinya begitu tuh Mas. Iya, iya. Berarti kan ketika orang lain memfitnah dan menjelekkan, berarti lagi nggak ada cinta kan di hati dia. Ya udah kita sending love-in. Agar apa? Karena prinsipnya gini, Mas tahu nggak hoax terbesar sepanjang peradaban manusia apa? Apa itu, Kak? Satu, kita dan Tuhan terpisah. Itu kebohongan terbesar sepanjang sejarah. Sehingga kita selalu, Allah ada di mana? Padahal Allah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Sedekat nafas. Hoax terbesar kedua sepanjang sejarah kehidupan manusia itu adalah kita merasa aku dan kamu terpisah. Padahal aku dan Mas satu. Aku dan Mas satu. Jadi kita sama sang pembenci kita itu sebetulnya Satu. kita adalah satu gitu. Itulah latar belakang kenapa lahirnya daily routine sending love, Mas Hendra. Iya. Karena aku dan kamu satu. Pada saat kamu memfitnah aku, pada saat kamu ngejelekin aku, pada saat kamu merugikan aku, dia hanya sedang lupa, Mas. Dia hanya sedang lupa tentang sejati diri dia yang isinya adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas, isinya adalah kasih sayang. Isinya adalah percikan rohnya Allah yang berisi Rahman Rahim, kasih sayang. Pada saat kesadaran non-dualitas itu kan yang ada ya oneness gitu ya. Betul. Satu kesatuan utuh, kita terhubung satu sama lain. Jadi aku terusin gini, puji Tuhan Teh Feby, dalam tempo waktu 1 tahun saya mengalami perubahan yang sangat besar sekali. Utang lunas, lalu tanah yang dia punya, dia waktu itu lama sekali pengen ngejual, itu nggak laku-laku. Tanahnya terjual. Dan perubahan hidupnya sangat luar biasa sekali. Terima kasih banyak, Mai Feby. Hari ini saya merasa lepas beban saya, beban berat saya selama ini. Syukur kepada Tuhan, Raja semesta alam.